Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi 2 resep jualanku yang wajib kalian coba ya, karena ini bisa jadi ide jualan atau ide bisnis kalian di rumah ya sehari-harinya. Dan ide jualan ini sangat recommended banget ya buat ibu-ibu rumah tangga. Jadi bisa sambil mengurus rumah tangga, bisa menghasilkan cuan juga. Untuk itu disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Terima kasih. Nah, ini untuk resep pertama, resep donat andalanku. Di sini sudah aku siapin tepung terigu sebanyak 300 gram, susu bubuk sebanyak 20 gram, kemudian ragi instan sebanyak 4 gram. Kemudian lanjut ini aku masukin gula pasir sebanyak 40 gram. Dan lanjut di sini aku masukin setengah sendok teh garam. Lalu semua bahan kering diaduk menggunakan sendok sampai tercampur merata. Setelah bahan kering tercampur merata, lanjut aja di sini aku masukin 1 butir telur ukuran sedang. Kemudian lanjut di sini aku masukin mentega atau margarin sebanyak 1 sendok makan. Kemudian lanjut di sini aku kasih tambahan butter atau room butter sebanyak 1 sendok makan. Kemudian lanjut di sini aku masukin SP sebanyak kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian lanjut di sini aku masukin untuk airnya. Untuk airnya di sini aku gunakan air es ya atau air kulkas kurang lebih sebanyak 100 ml. Lanjut di sini aku mau ulen menggunakan mixer. Oh ya, untuk takaran airnya bisa kurang bisa lebih tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai ya. Dan untuk memasukkan airnya itu harus secara bertahap ya, jangan sekaligus agar tidak terjadi kelembekan di adonannya. Nah, di sini aku singkat aja ya, setelah aku mixer selama kurang lebih 10 menit. Ini mau aku cek untuk tes kekalisannya dengan aku rentangkan seperti ini adonannya. Jika direntangkan adonannya sudah tidak mudah putus dan sudah membentuk selaput bayangan, tandanya adonan sudah kalis elastis, jadi siap kita mau timbang dan mau kita bagi-bagi. Nah, kalau kalian belum ada mixer tangan, bisa gunakan tangan ya untuk mengulennya. Kemudian lanjut ini aku olesi permukaannya menggunakan minyak sayur. Kemudian lanjut ini aku siapkan untuk timbangan. Oh ya, untuk kita yang mau berjualan, usahakan kita harus punya timbangan ya, karena agar nanti saat kita membagi adonannya itu hasilnya itu seragam ya untuk beratnya. Dan untuk timbangan di sini aku beli di toko online ya, harganya kurang lebih 30 ribuan, jadi sangat murah ya, sangat terjangkau. Dan lanjut setelah adonan aku timbang dan aku bagi-bagi, ini langsung aja aku rounding dengan cara seperti ini. Seperti yang aku contohkan di dalam video. Jika kalian bisa menggunakan teknik meronding di alas kerja itu nggak apa-apa ya. Yang penting adonannya itu padat, permukaannya mulus, dan bagian bawahnya terkunci rapat ya. Nah, ini sebelum aku rounding tadi aku tepuk-tepuk dulu ya adonannya, karena agar udara yang terperangkap di dalam adonan itu keluar semua. Karena kalau masih ada udara yang terperangkap di adonan, itu kita bakal kesulitan untuk menghasilkan adonan yang mulus ya. Jadi harus kita tepuk-tepuk dulu menggunakan telapak tangan seperti tadi. Nah, setelah selesai dibulatkan, ini kita baluri tepung terigu, kemudian kita taruh di wadah nampan yang sudah kita taburi tepung terigu tipis-tipis. Nah, ini setelah adonannya sudah aku diamkan selama kurang lebih 20 menit, sudah agak sedikit mengembang. Di sini udah aku siapin tepung terigu dan cetakan kayu seperti ini. Jadi di sini aku untuk memipikannya, aku gunakan cetakan kayu seperti ini ya yang aku beli di online. Dan untuk ukurannya ini aku pakai 6 cm. Dan lanjut setelah aku pipihkan, ini aku pindahkan ke alas adonan seperti ini. Oh ya, untuk alas adonannya ini aku bikin sendiri ya. Jadi kalau kalian yang baru pemula pingin jualan, usahakan
Untuk alat-alatnya kita bisa pakai yang ada di rumah terlebih dahulu ya. Semisal kita belum ada cetakan kayu seperti ini atau pemipis seperti ini, kita gunakan scraper atau alat yang bawahnya datar itu bisa digunakan ya. Dan untuk alas donatnya kita bisa gunakan kertas nasi atau bisa juga dari dus yang bekas susu cair ya. Nah ini setelah adonannya sudah selesai semua aku cetak, aku diamkan selama kurang lebih 30 sampai 45 menitan. Nah ini setelah aku diamkan selama kurang lebih 30 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan ini siap mau aku goreng ya. Dan sebelumnya aku udah manasin minyak terlebih dahulu tadi saat aku memipihkan. Nah, ini langsung aja karena minyaknya sudah panasnya itu udah pas, jadi aku langsung masukin aja untuk donatnya. Jadi di sini untuk menggoreng donat usahakan apinya itu sedang cenderung kecil. Kemudian untuk membalik adonan ini cukup satu balikan aja ya agar donatnya itu tidak banyak menyerap banyak minyak. Nah, ini hasil donatnya itu menul-menul ya dan berwhite ring tinggi. Tandanya kita bikin donatnya ini sudah berhasil ya. Jadi kalau untuk pemula segini tuh udah berhasil ya kita membuat donat. Karena kalau ada white ringnya itu berarti nanti donatnya itu empuk ya untuk tekstur rotinya atau untuk tekstur seratnya. Nah ini kita, saat mengangkatnya kita sedikit banting-banting agar nanti white ring-nya saat, didinginkan itu masih tetap kokoh ya. Nah ini sudah selesai semua diangkat, lanjut aja ini mau aku tiriskan. Nah hasilnya seperti ini ya setelah digoreng semua donatnya dan, langsung aja ini mau aku topping. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi ini aku topping menggunakan glaze coklat dan aku taburi menggunakan seres, merek Garuda ya, seres yang, curah. Jadi untuk donatnya per box-nya seperti ini aku jual di harga 35 ribuan ya. Dan ini untuk tekstur donatnya ini sangat empuk sekali ya, kelihatan ini, dari seratnya itu sangat padat dan halus ya, seperti ini. Dan ini sangat recommended banget ya, untuk jadi ide jualan kalian, bisa di rumah atau dititip di warung atau di kantin. Nah, sekarang untuk resep kedua, di sini aku mau share untuk resep pizza yang sangat recommended juga ya. Jadi ini aku mau bikin resep pizza dari yang bahan-bahan ekonomis juga dan di sini aku mau bikin pizza yang menggunakan pinggir mozzarella sesuai request customer aku. Nah, di sini lanjut aja aku masukin ya tepung terigu sebanyak 600 gram, gula pasir 1 sendok makan, kemudian ragi instan sebanyak 6 gram. Kemudian lanjut di sini aku masukin garam setengah sendok teh, margarin 2 sendok makan. Untuk margarin bisa diganti menggunakan minyak sayur ya, sebanyak kurang lebih 6 sendok makan. Kemudian lanjut di sini aku masukin untuk airnya. Di sini untuk airnya aku gunakan air es ya atau air kulkas sebanyak kurang lebih 300 ml. Dan untuk airnya ini bisa kurang bisa lebih ya, tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai. Oh ya, untuk alat mengulennya di sini aku gunakan ini mixer rakitan yang dibuatin oleh suami aku. Jika kalian punya mixer tangan, bisa gunakan mixer tangan. Dan jika kalian belum punya mixer tangan, bisa gunakan ulennya menggunakan tangan ya. Nah, tadi adonannya aku kasih tambahan sisa cairannya ya, kemudian aku mixer lagi. Dan ini aku kasih tambahan setengah sendok teh SP agar nanti roti pizzanya itu empuk ya, tidak keras. Karena customer aku lebih suka untuk tekstur roti pizzanya itu yang empuk ya, bukan yang keras. Nah, ini setelah aku ulen selama kurang lebih 10 sampai 15 menitan. Ini adonannya sudah cukup kalis, langsung aja di sini mau aku timbang dan mau aku bagi-bagi. Jadi di sini untuk setiap harinya aku berjualan pizza. Untuk ukuran loyangnya aku hanya pakai di 2 ukuran aja ya.
yaitu ukuran loyang 26 cm dan ukuran loyang 20 cm. Dan untuk loyang 26 cm untuk roti pizzanya ini adonannya aku pakai di 260 gram ya. Tapi jika kalian dirasa adonan seberat ini sangat tebal untuk hasil rotinya, itu bisa kalian kurangi ya. Dan kalau masih dirasa tipis itu bisa kalian tambahi. Jadi tergantung selera kalian aja ya. Nah, ini setelah aku bulatkan atau aku rounding, ini aku tutup menggunakan serbet selama kurang lebih 30 menit sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sambil menunggu adonannya mengembang 2 kali lipat, di sini aku siapin keju mozzarella. Untuk merek kejunya di sini aku pakai merek Forteto ya. Dan untuk merek keju mozzarellanya itu aku nggak bergantung di satu merek aja ya. Kadang kalau di toko satu merek habis, aku ganti di merek yang lain ya. Jadi seperti itu. Nah, ini setelah tadi satu pack itu aku potong menjadi 3, kemudian ini aku potong lagi ya menjadi 9 potong. Karena di sini aku mau bikin 2 loyang pizza yang menggunakan keju mozzarella bagian pinggirnya. Jadi di sini untuk satu potongnya ini mau aku bagi menjadi 6 potong. Jadi untuk satu loyangnya ukuran pizza ukuran loyang 26 cm, aku membutuhkan keju mozzarellanya itu 16 potong ya. Jadi kurang lebih aku pakai 6 potong untuk keju mozzarellanya dan aku potong-potong lagi menjadi 6 bagian, satu potongnya dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Oh ya, teman-teman, kalian bisa juga ya lihat resep-resep pizza aku yang lain di video-video aku sebelumnya ya. Sudah aku share bermacam-macam bentuk pizza dan bermacam-macam resep pizza. Kalian boleh coba semua resep pizza aku. Jadi nanti kalian tahu perbedaan hasilnya dan nanti yang kalian pakai itu boleh kalian pakai untuk ide jualan kalian sehari-hari. Oh ya, di resep tadi aku menghasilkan 3 loyang ukuran 26 cm. Nah, ini masih ada sisanya, jadi ini mau aku pakai untuk membungkus mozzarella yang tadi sudah aku potong-potong menjadi potongan kecil ya. Karena kalau tidak aku bungkus dulu menggunakan adonan, nanti saat di-open keju mozzarellanya itu bisa bocor keluar ya. Jadi sayang sekali, makanya di sini aku bungkus dulu menggunakan adonan seperti ini. Nah, ini ya, tadi setelah dipipihkan adonannya, kemudian kita taruh keju mozzarella yang sudah kita potong kecil, kemudian kita bungkus seperti ini ya, kita rapikan sambungannya sampai rapat dan pinggir-pinggirnya juga, agar nanti dia itu tidak bocor ya saat di-open. Jadi dulu awal aku bikin yang menggunakan keju mozzarella di pinggir itu tidak aku bungkus lagi menggunakan adonan. Jadi keju mozzarellanya itu bocor ya, jadi menempel semua di loyang saat di-open. Jadi sangat sayang sekali ya. Jadi untuk itu aku solusinya aku bungkus dulu untuk potongan keju mozzarellanya menggunakan adonan seperti ini. Nah, ini kita lakukan ya sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai semua keju mozzarellanya aku bungkus menggunakan adonan. Di sini sudah aku siapin adonan yang tadi sudah mengembang dan sudah aku pipihkan ya, dan sudah aku taruh di loyang seperti ini. Dan di sini untuk bagian pinggirnya ini mau aku kerat menggunakan scraper sebanyak 16 keratannya di bagian pinggirnya. Oh ya, mohon maaf ya tadi saat aku memipihkannya, aku lupa merekodnya. Kalau kalian pengen tahu aku memipihkannya seperti apa, bisa dilihat di video-video aku sebelumnya ya, yang sudah lengkap aku share. Nah, lanjut setelah adonannya tadi aku kerat-kerat bagian pinggirnya menjadi 16 bagian, langsung aja di sini aku ambil keju mozzarella yang sudah aku bungkus menggunakan adonan dan aku lipat seperti ini ya di bagian pinggirnya, jadi seperti cara yang aku contohkan di dalam video.
Dan ini kita lakukan sampai semuanya selesai seperti ini. Nah, setelah keju mozzarellanya sudah kita taruh di bagian pinggir, ini langsung aja tengahnya aku tusuk-tusuk menggunakan garpu agar saat di-open bagian tengahnya tidak menggelembung. Dan langsung aja di sini mau aku kasih topping saus tomat. Dan untuk saus tomatnya di sini aku bikin sendiri ya. Nanti aku tempel link videonya di box deskripsi. Siapa tahu kalian mau recook juga untuk resep saus pizza homemade jualanku ya. Nah, setelah aku kasih topping saus, di sini lanjut aku kasih irisan sosis dan proteina yang aku rebus terlebih dahulu ya. Untuk proteinanya nanti aku tempel juga ya link videonya agar kalian tahu yang dimaksud proteina itu apa. Dan di video itu juga lengkap ya, aku kasih merek-merek topping pizza jualan aku. Dan sekaligus aku sepil perabot-perabot yang aku butuhkan untuk proses pembuatan pizza jualanku ya. Nah, ini setelah tadi aku kasih topping juga menggunakan keju cheddar dan keju mozzarella. Di sini aku kasih juga tambahan sosis di atasnya dan di sini aku juga kasih saus mayones dan taburan bubuk oregano agar aroma rasanya itu seperti pizza yang ternama. Nah, ini setelah tadi aku topping dan aku diamkan dulu selama kurang lebih 10 menitan dan langsung aja ini aku open ya. Untuk opennya di sini aku gunakan oven gas ya yang menggunakan api atas bawah. Ini aku open selama kurang lebih 15 menitan. Nah, ini setelah aku open selama kurang lebih 15 menitan, ini pizzanya udah mateng dan ini selagi panas. Untuk bagian pinggirnya aku olesi margarin ya seperti ini, agar nanti pinggir rotinya itu tidak kering. Oh ya, untuk suhu apinya ini aku open di suhu 190 sampai 200 derajat ya. Jadi aku open setelah atasnya itu agak kecoklatan, untuk api atasnya itu aku matikan ya. Dan untuk api bawahnya tetap aku nyalakan sampai bagian bawahnya itu benar-benar coklat ya. Jadi untuk bagian pematangannya itu lebih cepat bagian atas, jadi untuk bawahnya itu agak sedikit lama. Nah, ini setelah tadi aku olesin margarin, kemudian aku potong menjadi 8 bagian ya. Jadi satu slice-nya itu ke bagian keju mozzarella-nya itu 2 potong di bagian pinggirnya. Nah, ini sebagai pelengkapnya aku kasih saus sambal sebanyak 4 pieces dan lanjut ini mau aku tutup ya seperti ini. Dan ini untuk harga jualnya aku jual per loyangnya itu di harga 60 ribuan ya. Nah, jadi seperti itu ya dua menu yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.